Halo semuanya. Ah, hai Za, Oh, Ti, kedengeran? Kedengeran nggak? kedengeran, kedengeran. Misti gua undang atau gimana nih? Di sini aja, di sini aja. Di sini aja. Di sana aja maksudnya. Di sini aja. Ya di sini lu ya di sana gue. Ya, Gue kelihatan mau berdua mulai nggak ya? langsung. Atau kepotong? Kelihatannya berdua ya? Gue sih ngeliat sih berdua. Heeh, heeh. Oh, ya. Oke, Ada. sip deh. Kalau gitu kita mulai kali ya. Biar nggak terlalu memakan waktu yang lama. Ya, eh, pakai saya aja kali ya. Saya, Anda, kamu kali ya. Jadi sedikit formal. Ya, pokoknya ya pertama-tama terima kasih buat kalian berdua, Miss Di dan Rikza yang udah mau menangkap lamaran ide ini. Terus juga selamat pagi semua ya yang lagi menonton. Ya buat kalian juga. Terus lumayan deg-degan nih. Gugup ya? Terus Gugup ya iya, kelihatan ya? ya terus ya sebelum kita mulai mungkin kalian bisa memperkenalkan diri, abis itu saya memperkenalkan diri. So, kalian mungkin bisa mulai sedikit ya sejak kapan di Jerman, terus ngapain. Nggak harus panjang kok, sedikit aja. Oke. Halo teman-teman semuanya, salam kenal lagi. Mungkin ada beberapa di sini yang follower dari Putih, ada juga memang udah follower dari kita berdua. Kita tinggal di Jerman, nama aku Rikza Azrian, manggil aku Rikza, jangan Rizka ya. Gue tinggal di Baden-Baden. Baden-Baden itu salah satu kota di negara bagian Baden-Württemberg, di Bundesland Baden-Württemberg. Lokasinya itu kalau nggak salah deket sama Munchen lah kalau kalian lihat di peta, atau satu kota yang familiar buat kalian di Indonesia. Kita tinggal di Jerman. Kalau aku di Jerman sejak 2012. Nah, dulu aku awalnya S1 di sini, S2 di sini, S1-nya di Indonesia. Kalau Miss D dari 2000 berapa? 19 ya. Miss D dari Hmm. 2019. Dia datang ke Jerman karena visa keluarga, visa nikah, visa kumpul keluarga. Nah, jadi kira-kira dari 2019, dari 2012 sampai dengan 2022 berapa? 10 tahun ya kayaknya, hampir 10 tahun 10 ya. tahun, ya 10 tahun. Ya, pas 10 tahun, Mak. Tahun ini Gitu. sama 10. Nah, kalau ini Nah, itu terus anaknya ya. Yang tadi tuh. Apa? perkenalan. Nama aku Miss Dina Marisda. Aku ke Jerman lewat visa istri. Itu visa kumpul keluarga ya? Iya, visa Visa kumpul keluarga yang udah nikah gitu. Terus aku udah hampir udah 3 tahun ya aku di sini. 3 tahun. Udah 3 tahun di sini. Hmm. Udah gitu aja. Oke, dan itu si bocahnya tuh ya. Melahirkan di sini. Aku ambil umur berapa di sini ya? Umur berapa? Aku kandungan umur berapa ya? Lupa. Kandungan umur 7 atau 8 gitu ya? 7 bulan. 7 bulan. Kalau nggak salah. Ah, Enggak oke. loh, enggak lah.
Udah besar. Udah besar? Iya. Oh iya, berarti 7 bulan. Udah jangan berantem. Ya udah. 8 bulan lah pas aku kesini. Oke, berarti udah hamil ya. Oke, Iya. itu perkenalan dari kalian. Sekarang memperkenalkan diri juga sekali lagi. Halo, selamat pagi. Saya Uti. Mungkin yang udah kenal ya Uti. Terus yang belum kenal, nama lengkapnya lumayan panjang. Eugenia Putri Stederi. Terus di Jerman dari 2007 sampai sekarang. Yaitu kuliah, terus bekerja, sekarang punya keluarga, terus ya tahun lalu punya anak. Nah, sekarang mulai aja ya, mulai transisi ke temanya. Nah, ini juga kenapa saya atau aku, kok bingung ya? Iya, lu Aku apa? santai. Saya oke. Namanya apa? Punya inisiatif untuk membahas ini. Karena waktu tahun lalu pengalaman betapa susahnya mencari informasi. Maksudnya emang ada Google, benar. Tapi itu kayak kadang-kadang tuh kan banyak teks yang harus dibacakan. Terus jadi tanya teman ini, teman ono. Dan dari pengalaman itu, saya berangkat punya ide ini untuk mungkin membahas bersama kalian di IG Live ini. Nah, itu satu. Terus kedua, buat teman-teman yang sedang menonton juga harus, bukan harus sih, di-merken. Jadi ada dua. Kita tuh berangkat dari dua latar belakang berbeda, yaitu saya seorang wanita, saya bekerja, dan Miss D tidak bekerja ya. Ya, Jadi nanti kita akan membahas perbedaannya juga antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Dan juga harus ditekankan di sini tidak ada benar, tidak ada yang salah karena berdasarkan pengalaman kami, benar-benarkan kami. Dan mungkin yang lain juga pengalamannya berbeda karena tergantung dari Bundeslandnya di mana, kotanya di mana, dan mungkin juga pekerja di pekerja di pemerintahannya gimana. Mungkin kalau ada yang hoki ya baik, kalau misalnya nggak hoki ya sedikit ribet. Jadi ini benar-benar berdasarkan pengalaman kami, tapi kurang lebih harusnya grupnya sama lah, maksudnya cara pendaftarannya segala macam. Nah, adapun pung-pung atau poin-poin yang mau kami bahas adalah muter, gue sampaikan daripada salah ngomong. Nah, namanya tuh ada Mutterschutzeit, terus Mutterschutzgeld, Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld. Udah gitu kita akan membahas apa aja yang kita dapat dari asuransi. Terus sebagai tambahan poin nanti kalau misalnya waktunya cukup, akan pengen saya jelasin bagaimana cara mendaftar Familienname, terus pendaftaran asuransi untuk anak, dan juga Geburtsurkunde untuk anak. Nah, saya juga di sini berlaku sebagai moderator, jadi saya akan menjelaskan definisi-definisi itu, nanti kita akan membahas perbedaan, jadi tadi saya bilang perbedaan antara saya dan Miss D atau kalian, terus pertanyaan mungkin bisa dibahas nanti kali ya, pas kita udah ngebahas semuanya, atau lebih enak gitu, atau pertanyaan di paling belakang, atau tiap definisi, ya kayaknya biar kita jelasin dulu, biar mereka pada ngedenger dulu, baru nanti ada sesi pertanyaan kalau ada pertanyaan juga. So, saya mulai ya. Mutterschutzeit itu tuh definisi adalah perlindungan untuk wanita yang bekerja selama masa kehamilan dan setelah masa kelahiran. Itu maksudnya bekerja adalah seperti Ausbildung, Aushilfe, Teilzeit oder Vollzeit. Terus selbstständige Frauen, jadi ya semacam musisi, kayak gures gitu kali ya, itu selbstständig. Nah, itu definisinya dari Mutterschutzeit. Terus, kapan harus dilaporkan untuk Mutterschutzeit itu kurang lebih, jadi berdasarkan teori itu kurang lebih 7 minggu sebelum kelahiran. Itu harus didaftarkan ke Krankenkasse. Jadi nanti si Krankenkasse ini akan mendaftarkan kita ini untuk ke Arbeitsagentur. Nah, dokumen apa aja yang dibutuhkan, yaitu bukti tentang due date ya, ngomong bahasa perkiraan tanggal kelahiran. Perkiraan tanggal kelahiran dari Hebamme atau dari Frauenarzt. Terus ya wie gesagt tadi nanti Krankenkasse akan memberikan semuanya ke Arbeitsgeber. Nah, itu sih. Terus berapa lama Mutterschutzeit itu, yaitu 6 minggu sebelum kelahiran dan 8 minggu setelah kelahiran. Itu buat yang bekerja. Nah, waktu itu pengalaman kamu gimana, Miss D? Kamu kan tidak bekerja, apakah kamu punya Mutterschutzeit? Harusnya sih enggak ya itu, atau enggak kan ya? Berarti emang duih gitu aja ya. Iya.
Oke, Oke, terus kita ke next itu Mutterschutzgeld. Mutterschutzgeld itu tuh 100% dapatnya dari Arbeitsgeber. Nah, itu tuh Mutterschutzgeld itu hanya diterima 100% itu pas di masa Mutterschutzzeit. Jadi yang cuma 6 minggu sebelum kelahiran dan 8 minggu setelah kelahiran. Kalau kamu dapat nggak Mutterschutzgeld walaupun kamu nggak kerja? Jadi Ingat nggak? gini, kalau misalkan aku sedikit start sharing ya Hmm, hmm, dari awal banget nih. hmm. Di Jerman tuh sebenarnya bisa dibilang ini, dana bantuan, dana tunjangan tuh sebenarnya banyak beraneka ragam. Kalau kita aware, kita dapat. Tapi kalau kita nggak aware, kita nggak tahu, kita nggak pernah dengar informasinya, ya kita nggak dapat gitu. Kita nggak Betul, apply, betul. kita nggak dapat. Jadi terus terang kita sendiri sebenarnya banyak kecolongan karena baru tahu setelah melahirkan gitu loh. Teman dikasih tahu ke Oke. teman-teman, Zat urus ini, Zat urus ini, Zat urus ini gitu. Cuman ya aku keluar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan, karena belum butuh Zat. Nah, terus pas udah lewat tanggalnya, udah lewat waktunya, baru kita sadar, oh ada namanya Mutterschutzgeld, ada Mutterschutzeit. Kalau yang aku aware dari awal itu adalah adanya Kindergeld, Elterngeld, sama Elterngeld. Ya. Teman-teman ada yang dari Indonesia juga biar tahu Kindergeld itu uang anak, Geld itu artinya anak, Kinder artinya anak-anak. Sorry. Geld artinya uang. Anak nggak bisa dijadiin uang ya, oke. Geld itu artinya uang, Kinder itu artinya anak, Mutter itu artinya ibu, Eltern itu artinya orang tua, parent. Orang tua. Gitu. Jadi Elternzeit, waktu orang tua, Elterngeld, waktu yang diterima orang tua di saat lagi Elternzeit. Ya. Kindergeld tuh uang yang dikasih buat si bocah, kayak gitu. Ingat aja Kinderjoy. Kinderjoy. Nah, jadi bisa dibilang kita waktu itu nggak aware dengan namanya Mutterschutzeit sama Mutterschutzgeld. Jadi aku nggak bisa bilang dapat nggak sih seharusnya. Kalau misalkan itu ditujukan untuk ibu yang bekerja, berarti harusnya mesti nggak dapat. Nah, karena kan dia nggak kerja, aku yang kerja. Ada tapi lagi yang lain lagi namanya Schwangerschaftsgeld, uang hamil. Nah, itu gue nggak tahu. Ada. Saya nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, makanya di Jerman nggak tahu. banyak banget sebenarnya. Dan nggak Schwangerschaftsgeld. Schwangerschaftsgeld, uang Ya, hamil. Oke. Jadi kalian buat anak dan berhasil di sini dapat duit. Jadi Schwangerschaftsgeld itu, jadi gini, aku dapat informasi tentang Schwangerschaftsgeld lumayan cukup early sebelum kelahiran Miss B. Tapi sayangnya di saat itu requirement-nya nggak mencukupi, bukan nggak mencukupi, berlebihan. Jadi kayaknya memang Schwangerschaftsgeld itu didesain khusus untuk orang-orang yang nggak dapat blue card. Karena waktu itu gaji gue tuh digaji pada saat itu ya di kantor yang lama ya, gaji aku tuh bener-bener di limit batas bawah dari Blaue Karte gitu loh. Jadi gaji aku tuh cuma lebih 20 atau 80 euro, aku lupa. Kelebihan 20 sampai 80 euro sehingga aku nggak bisa dapat Schwangerschaftsgeld. Seandainya aku minus 20 aja atau minus 80, kalau nggak salah itu bisa sampai 700 euro. Oke. Baru tahu nih, Dankeschön nih. Ini bagus nih informasi. Banyak yang nggak tahu tuh, banyak yang nggak tahu. Soalnya pada saat aku sharing di story juga, banyak apa itu Za, Schwangerschaftsgeld, anak-anak Jerman nanya. Itu aku kasih tahu. Itu pun aku tahu dari mbak-mbak di Mulheim, ibu mbak pengajian yang rajin banget ngumpulin itu. Tapi lu tahu nggak kira-kira Schwangerschaftsgeld itu tetap bisa diterima nggak sama ibu yang bekerja atau bukan ibu yang nggak bekerja? Lu tahu nggak kebetulan kurang lebih? Kalau tertarik ini gue harus searching lagi. Kalau nggak salah. Kalau nggak nanti aja. Di saat lagi hamil. Bisa nggak buat ibu yang bekerja? Sorry kalau misalkan salah ya, tolong dikoreksi ya. Asalkan gajinya di bawah berapa gitu loh. Jadi ada range-nya. Ya, ngerti. Ada threshold-nya gitu. Nah, kita waktu itu kelebihan 20-80 euro gitu loh. 20-80 euro, makanya nggak dapat. Harusnya bisa dapat itu kalau misalkan di bawah. Oke. Gitu. Ada yang ngurusin gimana? Alles klar. Oke. Good. Itu bagus tuh. Coba teman-teman mungkin yang kebetulan tidak bekerja atau bekerja tapi pendapatannya mungkin kurang, bisa di Google tentang Schwangerschaftsgeld ya. Mungkin sedikit info aja karena kita mungkin nggak bahas terlalu dalam karena aku juga nggak pengalaman.
Kita bukan Kitanya, ahlinya. jadi Zwangerschaftsgeld itu ngurusnya, ada yang nanya soalnya, Zwangerschaftsgeld sekalian ngurusnya waktu itu kita di diakoni Mulheim an der Ruhr. Mungkin tiap kota bisa Hmm, beda-beda tuh kantornya diakoni. ya. Nah, Hmm, diakoni itu kan kalau nggak salah salah satu badan dari gereja ya. gereja. Harusnya. Nah, waktu itu ngurusnya ke sana. Sebenarnya kita rada malu sih datang ke sana waktu itu. Aduh, kayak gitu Tuhan. Sampai sana dia ngeliat Ega. gaji kita, gaji kamu nih besar, mau apa lagi? Kan memanfaatkan. Iya. Kalau ada sarana kenapa enggak? Iya, kalau ada sana kenapa enggak? Oh, udah, bentar. Schön geschlafen, ne? Lea udah tidur. Jadi Ya sebentar. udah. Bapaknya keluar dulu. Oke. So, kita ke next punkte ya. Jadi nanti Ya, kalau misalnya kita mau ngebahas lebih dalam, kita bahasnya nanti di belakangan. Nah, ya. sekarang kita masuk ke Elton Child yang tadi udah dibahas sama kamu, atau masih bingung tetap kamu sama lu. Nah, Elton Child itu adalah waktu cuti kelahiran atau waktu cuti setelah kelahiran untuk ibu dan ayah yang Ya. sifatnya tidak wajib. Jadi kalau misalnya tidak mau diambil juga nggak apa-apa. Oh ya tadi sorry, Mutterschutzeit itu wajib. Yang tadi tuh, yang buat ibu-ibu. Nah, yang kalau Elternzeit itu tidak wajib. Nah, kapan harus dilaporkannya? Yaitu 1 minggu setelah kelahiran, secara teori. Tapi kalau misalnya telat pun tidak jadi masalah, tapi jangan sampai berbulan-bulan. Nah, di mana harus mendaftarkannya atau melaporkannya yaitu ke tempat kerja. Kalau aku kan kerja yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya nggak kerja ya nggak harus daftar ke siapa-siapa. Nah, dokumennya apa aja aku harus kasih, yaitu rencana ambil berapa lama Elternzeitnya. Terus apa, seperti contohnya aku 12 bulan ngambilnya, jadi aku harus kasih tahu Arbeitgeber, saya akan cuti 12 bulan setelah kelahiran. Nah, ini juga banyak yang beberapa orang bertanya, berapa lama sih Elternzeit? Nah, secara gesetzlich, secara hukum, Elternzeit itu bisa 3 tahun untuk ibu dan ayah. Nah, tapi banyak yang berpikir, oh 3 tahun cuti apa sih namanya dikasih uang? Enggak. Enggak. Jadi dari kan 3 tahun kali 12 bulan tuh berarti 36 bulan ya. Hanya 14 bulan pertama yang dibayar. Jadi kayak aku 12 bulan dibayar, Timo ngambil 2 bulannya itu dibayar. Dan pembayarannya itu cuma sekitar 60 sampai 70% gaji kalau nggak salah. Jadi soalnya terusnya nggak pernah ngitung secara detail berapa persennya, tapi yang pasti cukup banyak di-cut-nya. Nah, sebelum Elton kita aku langsung ke Elton Geld ya, jadi biar satu tema. Nah, Elton Geld itu uang yang diterima selama Elton Child. Benar, tapi tadi yang saya bilang hanya 14 bulan pertama. Sisanya, misalnya kamu ngambil cuti 36 bulan, jadi up bulan 15 sampai 30 bulan ke-36 nggak dapat uang sama sekali, dapatnya nol. Itu. Terus kapan Eltern harus di namanya? Didaftarkan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah kelahiran. Jadi misalnya masa udah punya bayi, itu harus cepet-cepet juga daftar Eltern. Terus di mana? Yaitu di Behörde masing-masing kota. Nah, dokumennya apa aja? Yaitu formular untuk Eltern, sertifikat anak, terus informasi dari Krankenkasse tentang Mutterschaftsgeld bagi yang ibu bekerja tadi, terus bukti gaji antara dari ayah atau ya ibu dan ayah. Itu informasi secara definisi kurang lebihnya. Nah, kalau misalnya Miss D, berarti kan maksudnya bisa dibilang kalau Riza kan bekerja kan pasti dapat Elternzeit. Nah, kalau Miss D itu dapat nggak? Dapat Elternzeit, Elterngeld. Miss D dapat Elterngeld nggak? Pas lagi sambil ngurusin kamu belum selesai, inget ya? Aturan saya belum selesai. Nah, aku dapat kan Oh iya. awal-awal. Mau gue jelasin dari awal banget nggak? Boleh, boleh. Ini kan tadi gue cuma definisi secara umum. Kalau Panjang misalnya, tempat gue. jangan panjang-panjang ya. Kan Instagram katanya terbatas ya sekarang waktunya. Atau udah ada maksimumnya nggak sih? Enggak ya. Nggak. Zoom itu Oke. Zoom. Oke. Oh, oke. Jadi kan macam-macam nih tentang Eltern nih. Masalah istri sebenarnya macam-macam. Ada yang datang ke Jerman karena visa kumpul keluarga, ada yang datang ke Jerman karena memang udah di Jerman, terus nikah di Jerman. Jadi kasusnya beda-beda. Nah, ini karena mesti datang ke Jerman karena dia visa kumpul keluarga, jadi banyak beberapa hal yang harus diurus sebelum bisa ngurusin itu semua. Nah, urutannya pertama kalau datang ke Jerman, pastinya kita tahu kita harus start Anmeldung. Start Anmeldung itu daftar di kota.
Karena dengan kita terdaftar di kota, nanti kita punya nomor pajak dari mana tuh ya? Dari nomor pajak dari Finance Up, Dari Finance Am, genau, ya, Finance dari Am, Finance genau. Am. Setelah dia dapat nomor pajak dari Finance Am, gue bisa ngatur tuh, bisa ngurusin Steuerklasse atau pajak kelas pajak. Kalau kita single, jadi bukan berarti kalau kita tuh udah nikah, otomatis langsung berubah ke Steuerklasse nomor 3. Enggak. Tapi kita harus daftarin istri kita dulu, negara harus mengetahui bahwa istri kita tinggal di sini, bukan di Indonesia, baru kita berhak merubah dari Steuerklasse 1 ke Steuerklasse 3, di mana potongan pajak kita dari penghasilan itu akan berkurang. Aku naik 300 euro. 300 itu kayak 5 jutaan lah. Karena berubah Steuerklasse gitu, sebegitu besarnya. Kemudian setelah merubah Steuerklasse dari 1 ke 3, kita harus mendaftarkan istri kita ke Familienversicherung. Familienversicherung tuh Oke. asuransi keluarga. Karena tanpa asuransi keluarga ini, semua nggak akan terkoneksi. Nggak ada duit yang masuk. Asuransi kesehatan keluarga. Jadi, terdaftar di kota, terdaftar di Finance Am, Finance Am itu kantor keuangan, dan terdaftar di asuransi keluarga. Kita pakai KKH, kerangka asuransi kesehatan keluarga, kayak gitu. Nah, nanti kita kan jadinya punya Steuer number tuh. Steuer number tuh nomor pajak. Nomor pajak aku ada, nomor pajak Misdi ada. Bahkan nanti anak pun harus diminta nomor pajak. Bayi itu udah punya nomor pajak. Ada nomor pajak juga, kayak gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi di Jerman itu, oke. Jadi manfaat dari si Steuer, bukan Steuer, apa tadi namanya? Krankenkasse, ya, manfaat dari Krankenkasse itu kita bisa ditanggung nanti mulai dari Hebame, kalau kita sakit, melahirkan, terus juga untuk check up anak mulai dari U1 sampai U11, U11 itu sampai umur 10 tahun loh. Jadi bisa dibilang mau apapun yang terjadi dengan kita di Jerman, mau sakit, jungkir balik, jedot apa segala macam, bisul aja datang ke dokter, itu nggak ada spesial uang pun yang keluar kalau kita punya Familienversicherung. Iya, sebegitu bisa pakai semau-maunya. Gitu. Kecuali perawatan kecantikan. Nah, karena perawatan kecantikan yang bentuknya kosmetik, misalkan, wah ini bopeng nih bekas jerawat, kayak gitu. Nah, itu nggak ditanggung gitu. Tapi kalau bisul kan bukan jerawat ya, beda, itu bisa bahaya kan, bisa kena saraf. Jadi itu ditanggung kayak gitu. Nah, itu pentingnya ada 3 hal itu semua. Kemudian nanti pas ini kan kita udah masuk nih sekarang ke Elternside sama Elterngeld, ya. Kapan harus kita ngurusinnya? Itu setelah anak kita lahir. Kenapa hanya bisa dilakukan setelah anak kita lahir? Karena di saat nanti anak kita lahir, kita bakal dapat 3 Geburtsurkunde. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Iya, akte kelahiran, benar. Geburtsurkunde itu akte kelahiran. Kita bakal dapat 3. 1, akte kelahiran yang digunakan untuk ngurusin Elternside. Betul. 2, akte kelahiran yang nanti diserahkan saat kita ngurusin Kindergeld, richtig. Akte kelahiran yang kita nanti gunakan, kita serahkan, maksudnya kita pakai dokumennya itu untuk ngurusin, itu tadi Schwangerschaftsgeld sama Mutterschaft. Gitu, Mutterschaftgeld dan Schwangerschaftsgeld. Jadi ada 3 akte. Aku tuh sebenarnya pengen aktenya. Mana ya? Pengen nunjukin lah kayak gimana. Tapi nggak bisa. Di gue ada beda sih. Jadi ada 3, pokoknya ada 3. Mungkin yang keempatnya itu untuk buat disimpan. Jadi kayak ada 4 lembar. Lembar paling depan itu buat disimpan, lembar kedua buat diserahkan ke Elternside, lembar ketiga untuk Mutterschaft dan Schwangerschaft. Nah, itu Schwangerschaft ada di situ, Ti. Lu nggak aware kan? Ada tulisannya di situ. Enggak. Iya, tapi di gua soalnya enggak, kita cuma dapat 3 kopi dari Geburtsurkunde. 2 dipakai untuk Elterngeld sama Kindergeld, 1 lagi disimpan. Oh, lu nggak ada Schwangerschaft ya? Kita nggak butuh kalau Schwangerschaftsgeld, kan gue nggak Schwangerschaftsgeld, gue kan Mutterschutzgeld. Jadi gue cuma butuh Mutterschutzgeld itu gue waktu itu cuma butuh bukti due date dari Hebame atau Frauenarzt. Terus abis itu satu sama nggak? Harusnya sih sama, tapi terus yang ini yang untuk ini untuk Elterngeld. Harusnya ya, tapi gue cuma dapatnya Kindergeld, ya. Nah, ini yang terakhir nggak dapat ya? Schwangerschaft, Mutterschaft. Nek. Oh, oke, berarti beda. Beda. Ya, kita dapat 3 itu.
Nah, Ah, oke. yang ketiga kita nggak bisa pakai karena kita tadi nggak qualified kan. Karena Iya, iya, pengadilan. tapi gue nggak butuh. Gue cuma butuhnya kopi, nggak Kopi. original. Ya, Oh, kalau jadi gue Cumindes. butuhnya original. Kalau gue Ah, punya oke. original, sebelum Ah, gue tuh serahin, kan, gue itu foto aja kopi udah dulu. beda. Gue foto Itu dulu. aja beda kan? Udah kita aja Ah, sama ini udah itu beda udah tuh. beda. Ah, itu aja udah Iya, beda. makanya. Heeh. Nah, Ah, kemudian interesan. Hmm. selanjutnya baru tuh kita ngobrolin Elton Side sama Elton Gale. Nah, eh Elton Side sama Elton Gale ini dibayar sama Kramen Kase ya? Sebentar, gue nengok dulu. Elton Gale itu dibayar, bentar, Kramen Kase bentar ya. atau sama pemerintah? Uang yang diterima Elton Child kapan? Ntar gue tanya Timo sebentar ya. Nah, Timo, Hmm. wie war das nochmal? Elton Geld, von wo bekommen wir? Von Arbeitsgeber oder von... Arbeitsgeber enggak? Ya, makanya gue tahu. Oh, von Behörde, Oh, Behörde. pemerintahan berarti. Berarti dari Behörde. Oke. Nah, Ya. pertama kita harus tahu dulu perbedaannya itu apa antara Elton Side sama Elton Gale. Kalau Nah, Elton ini, Side, hah? ya benar, benar. Ha, tadi ya, ha. Elton Side itu urusannya tuh hanya sama kantor, gitu. Ya, benar. Ya. Elton Side itu hanya kantor. Jadi parental allowance kita mendapatkan izin dari kantor bahwa kita mau ngambil cuti selama berapa lama. Betul. Kayak gitu. Benar. Maksimal 12 bulan atau nanti mungkin ada beda di sini ada beda nanti nggak tahu mungkin karena Bundes nanti gue jelasin juga dengan yang lu jelasin beda sedikit beda kalau di kita maksimal 12 bulan kalau itu peraturan dari si Elton Side-nya di pemerintah bukan dari kantornya kita hanya bisa mengambil 12 bulan untuk bekerja. Oh iya, Jadi, iya benar-benar. maksimal Ya, 14 benar. bulan maksimal 14 bulan 12 bulan maksimal living Iya, sisanya benar. harus kerja berarti total 14 Betul, betul. kayak gitu. Benar, Jadi kalau benar. Elton Side itu urusannya hanya dengan kantor Benar. izinin atau enggak. Kalau Elton Gate baru urusannya dengan pemerintah. Pemerintahan, Rizky. Kayak gitu. Perlu diingat, jangan takut minta Elton Side. Karena itu adalah hak kalian. Kalau sampai perusahaan nggak ngasih, kantor kalian nggak ngasih Elton Side, kalian bisa lapor, itu bisa dimasalahin Betul. kantor. Kayak gitu. Betul. Dan tapi juga perlu diingat nih, kalau kalian udah kecap, pernah ngambil Elton Side selama itu, mereka kedepannya bakal lebih hati-hati dengan kalian. Gitu ya, pasti ditandain lah bisa lah. Nanti maksudnya. Ya, berarti. Tapi secara gesetzlich itu secara maksimum peraturan, 3 tahun. 3 tahun juga maksimum. Nah ini ada beda-beda nih. Ada Elton Side, regular Elton Side, Elton Side Plus, sama Elton Side apa? Ada 3 macam Elton Side. Oke. Nanti gue masuk ke tentang pembagian Elton Side. Ada 3 macam, ada 3 bedanya. Nah, kemudian persyaratannya apa aja? Aku nggak hafal banget, jadi baca requirement aja. Pertama, isi formulir aplikasi Elton Side. Ya, ada aplikasi panjang gitu, kayak harus diisi, ada repot memang. Ada formulirnya. Kemudian dapat approval dari kantor. Kita harus menyerahkan juga surat approval dari kantor kalau kita mengambil Elton Side dalam bentuk surat kopi tertulis, ada tanda tangannya original. Bukan digital tapi original. Nah, tapi nggak usah khawatir, approval itu ya memang harus di-approve oleh kantor. Ya. Kemudian selanjutnya aku dan Misdi harus punya Stoyer ID. Ya. Aku harus punya Stoyer ID, Stoyer itu nomor pajak, dan Misdi juga punya nomor pajak. Aku lupa anak perlu apa enggak, tapi kalau untuk kindergarten anak pasti perlu, tapi kalau untuk anak sama kedua orang tua harus punya Stoyer ID. Ya, betul. Kemudian Loon Abrechnung tuh kayak rekap penghasilan. Jadi kayak tiap bulan tuh kalau kita dapat gaji, kita dapat Loon Abrechnung setiap bulan. Itu harus dikumpulin. Jadi kalau kalian kerja di Jerman dapat Loon Abrechnung tuh jangan sekali-sekali dibuang. Itu bakal berguna kapanpun itu. Jadi diminta tapi 3 bulan. Enggak, 3 bulan terakhir doang harus 12 bulan, Ti. Ya kan? Untung gua simpan gitu. Untung gua rada malas ngebuang sampah di kamar. Jadi kebetulan numpuk gue cari lagi, kalau nggak gue kehilangan beneran. 12 bulan Loon Abrechnung, itu kalau di tempat kota gue, ya kan bisa beda-beda kan. 12 bulan. Iya bisa, tapi mungkin gue lupa juga. Dari pas kita apply sampai ke belakang. Dan itu ngitungnya full site kita, kerja kita yang full site, nggak dihitung kerja kita yang tight site, yang kerja part time. Untungnya, Miss D melahirkan itu setelah gue 1 tahun kerja blue card. Jadi gue full tuh 12 bulan. Jadi gue dapat full 12 bulan. Kalau seandainya gue baru kerja 7 bulan, ya udah berarti hanya bisa ngumpulin 7 bulan ke belakang. Karena kerja part time gue 12 bulan. Ya, Riti.
Kayak gitu. Benar. Nah, Gue nanti juga 12 jumlahnya bulan itu ya, dari ya, ya. pecahan dari berapa bulan gini. Kalau gue 1 tahun ke belakang dihitung, anggaplah gue udah bayar pajak sejumlah 200 juta. Nanti 200 juta itu gue udah punya penghasilan, sudah punya bayar. Iya, Tiap bulan gue dapat gaji sebesar, selama 1 tahun gue XX mungkin lah. gaji gue itu sekitar mungkin 300 juta, misalkan 300 juta. 300 juta Ya, dibagi 12, kemudian berapa persen dari dari 12 betul. tersebut. Kayak gitu. Jadi tergantung berapa lama Ada hitungannya. ada cara hitungnya. Benar, Nah, karena gue udah 1 tahun, jadi kebetulan punya 1 tahun loan abrasion ke belakang, kayak gitu. Itu yang tricky banget dan harus diingat. Ya, Kemudian paspor dan lu bener sih, capital. 12 bulan, gue juga ingat 12 bulan, karena waktu itu gue mesti download semua appraisal Ya gue, kan? kan gue dapat digital, download. Ya, Iya benar. ya 12 bulan. Nah, kemudian paspor open heart data udah pastilah, itu nomor Ya, ID itu udah dan pasti. Ya. paspor. Kemudian selanjutnya dibutuhkan juga Rentenversicherungsverlauf. Oke. Ya, Gue di situ kayak nggak gitu. ditanya. Oke. Itu harus datang ke kantor apa namanya? Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya ada kantor yang di mana kita bisa minta Rentenversicherungsverlauf. Yang di Essen. Di Essen. Tapi di mana ya? Sebentar. Gue lupa namanya apa, nama kantornya. Dia Nih, gue nggak nulis, gue nggak ada. Gitulah. Pokoknya kita harus sekalian bisa cari sendiri Google di mana kita bisa dapatnya Rentenversicherungsverlauf. Itu nggak simple datang ke kantornya minta terus dikasih. Nggak, kita datang ke sana ngomong kita butuh untuk apa, nanti dikirim pakai pos. Jadi itu proses. Nah, selanjutnya butuh juga Geburtsurkunde yang original. Ya, betul. Dan minimal kerja full time. Kita kan harus sudah kerja full time tuh, dihitung dari kerja full time. Minimal kerja kita dalam sebulan itu 30 jam. Jadi Elternside dan Elterngate ini nggak berlaku buat teman-teman yang kerjanya di bawah 30 jam. Good. Jadi nggak. Sebentar, gue tulis. Minimal kerja 30 jam per bulan. Kayak gitu. Nah, ada satu website sebenarnya yang bagus untuk dicatat, untuk ngitung berapa sih jumlah Elternside yang kita dapat ya, maksimal sebesar Elterngate itu berapa. Karena ini nggak bisa share screen ya. Ini gue tulis aja ini ya. Ini ya. Ini. Kalau nggak, nanti pas gue save Instagram live-nya, di komen. Lu bisa, jadi bisa misalnya yang mereka lihat lagi bisa buka gitu. Mungkin ya, kalau misalnya dia ke save istilahnya. Tapi kalian juga bisa tulis di komen juga bisa. Gue masukin nih. Gue bisa ngopi dari Mac gue terus gue paste di sini. Nah, terus lu bisa ngepin nggak? Maaf ya, saya norak. Ditekan aja komen gue terus nanti biasanya muncul kata-kata pin gitu. Ya, ini gue udah tekan nih. Terus? Nah, muncul nggak? Lepas. Lepas tuh. Ada nggak tulisannya di komen? Nggak ada. Ada. Oke lah. Nggak pokoknya ada. Itu website yang penting banget buat nyari tahu seluruh informasi yang gue tulis dulu deh. Di situ pun kalian bisa ngitung berapa jumlah Elterngate yang bisa kalian dapatkan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Jadi di situ ada Elterngate Rechnernya juga. Ada alat hitung Elterngate kita di situ berapa. Nah, gue udah coba ngitung nih kemarin. Dengan berbagai macam bentuk gaji. Mulai yang gajinya kecil sampai yang gaji besar. Gue pernah gue kemarin masukin juga. Kalau seandainya gue sebulan dapat 1 tahun itu dapat gaji 1M. 970 juta misalnya kayak gitu. Berapa dapatnya? Kalau gue dapat seperti waktu dulu di Mulheim di 43.000, berapa dapatnya? Segede-gedenya kita dapat Elterngate itu maksimal 1.800 euro. Ya. 1.800 euro. Jadi nggak akan lebih dari 1.800 euro. Jadi kalau kita mau ngambil Elternside dan Elterngate juga harus hitung-hitung berapa pengeluaran kita tiap bulan, bayar rumah, bayar apartemen, bayar ini, bayar ketutup nggak, berapa besar lebihnya. Kalau dulu waktu gua di Mulheim, gaji gua kan belum tinggi lah. Gua bongkar aja lah, nggak apa-apa kan udah lalu juga. Gaji gua dulu di 2.200 per bulan bersih. Per bulan bersih 2.200. Berarti kan gaji gua per tahun dulu itu di grense-nya, di limitnya Blaukarte ya, di 43.000 kayak gitu. Ya bayangin aja 2.200. Ya kan, gue dapat 1.800, gue nggak harus kerja, gue bisa ngurusin anak,
cuman kehilangan berapa? Mending gue ambil toh, ya kan? Enak bener lu cuma kehilangan 200, 400 Ya kan 400 cuma euro doang. kehilangan 400 kan dari gaji Lah full gue, time gue. Iya kan? Hanya kehilangan 400 dan gue hidupnya di Mulheim saat itu, bukan ya di jadinya. sini kan gue bisa hampir 3 kali lipat pengeluaran gue. Di Mulheim tuh gue bisa sebulan cuma 80 euro gue keluar duit hanya untuk makan. Nah, jadi banyak tuh. Jadi gue mikir, ya udah kenapa nggak gue ambil cuman kehilangan 400, punya waktu buat anak, punya waktu buat ngurusin bantu istri juga, anak pertama lagi excitednya, gue living selama 6 bulan kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang gaji gue lebih banyak lah, nggak worth it banget gue dapetin itu. Kalau gue ngambil itu gue nggak nyisa. Iya, gue terus terang, bentar ya, gue nggak nyebutin angkanya. Nah, gue kehilangan 1.000. Iya, bisa sampai segitu dan lebih gue bisa rugi. Makanya kalau gue potensial nilai kayak gue gak akan ngambil Earth Insight. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan kalian sebelum ngambil Earth Insight. Ya, tutup nggak pengeluaran sehari-hari? Ya, biasanya sih kalau ayah mikir kayak gitu, tapi kalau ibu ya udah sah. Maksudnya kan mana mungkin lah dua-dua yang kerja kan. Makanya kalau kita lihat siapa gajinya paling besar, siapa paling lonsi. Tutuplah semuanya. Bener. Masih ada lagi atau kita vital? Gue takutnya nanti terlalu lama. Instagramnya tiba-tiba apa? Proses pengerjaannya itu 4 sampai 6 minggu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kita waktu itu, karena proses pengerjaannya yang memang lama, ngurusin Rentenversicherung Verlauf, ngurusin ini, lu bisa kebayang, kita baru masuk Elterngeld-nya itu di bulan ketiga. Jadi selama 3 bulan, gue nggak kerja, gue ngandelin tabungan, di bank gue hampir 300 euro, dan bulan depan gue tuh harus bayar rumah, dan gue saking kelamaan ngurusin itu, ribetnya lama, itu tuh bukan ngurusnya ribet banget, ngurusnya ribet, ngurusnya capek, ngurusnya lama, bolak-balik, gue bisa dibilang gue bolak-balik ke kantor sana, itu sampai 5 kali. Pertama, buat nyerahin, pertama buat bertanya, kedua salah info, ketiga nyerahin kurang dokumen, keempat nyerahin terus dibilang ngapain datang ke ruangan ini, ke kotak pos aja. Akhirnya kelima gue datang, besoknya lagi gue datang ke sana ke kota. Jadi 5 kali gue bolak-balik. Ribet juga ya. Gue terus terang, gue sama Timo bisa dibilang cukup apa ya, lancar lah bisa dibilang. Kita kan sebelum lahiran kita udah siapin surat-surat yang kita udah bisa siapin kan. Jadi yang kurang-kurang setelah lahiran udah gitu semuanya di-emailin ke yang tertuju. Terus kita dapat Elterngeld-nya terus terang punktlich, maksudnya tepat waktu, nggak makanya gue kayak wow. Jadi itu tergantung sama siapa yang, jadi di Jerman tuh tergantung di kota mana, siapa dan sama siapa depan meja. Iya, benar. Gue datang, lu bisa bayangin, gue 3 kali datang ke sana minta informasi. Itu artinya informasi pertama, kedua, ketiga beda-beda. Iya, itu gue percaya. Itu gue percaya. Nah, karena telah 3 bulan, pas di bulan ketiga, pas duit gue tinggal 300, masuk ya 6.000, 7.000 tiba-tiba masuk ke keselamatan. Kalau nggak bulan depan gue udah nggak bisa apa-apa lagi. Kayak gitu. Nah, terus nanti dapat kabar kalau udah diterima melalui surat, bukan melalui email. Jadi semua perhitungkan juga berapa hari surat nyampe, ya kan? Berapa hari proses pengerjaan. Kalau ada perubahan alamat tempat tinggal, ya kita nggak tahu tiba-tiba kita harus pindah rumah gara-gara sesuatu, ya kan? Kita harus email juga ke sana. Betul, semuanya harus dilakukan. Lama untuk merubah alamat dan diurus setelah anak lahir. Itu catatannya. Betul. Nah, ini sebenarnya ada Q&A sendiri dari gua yang gua telepon ke mereka. Jadi gue nelfon langsung ke kantor, gue punya beberapa pertanyaan dan dijawab. Mau gue ceritain sekarang atau kayak gimana? Nanti dulu, terakhir gimana? Soalnya boleh, biar kita bahas semua dulu, nanti pas ini istilahnya kayak, ya pokoknya gue pengen diberesin dulu, abis itu kita balik ke tema genau. Jadi kita di hold di tema apa tadi, biar gue bisa balik ke apa tadi temanya, berarti ini tema pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain orang di saat lagi Q&A, di saat lagi Elternzeit. Saat Elternzeit. Oke, ini kan jadi bisa dibilang sesi pertanyaannya. Jadi ini bisa gue baik. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan itu, gue mau jawab beberapa pertanyaan yang udah ada di komentar. Habis itu kita ngebahas Kindergeld dan asuransi. Tadi ada yang bertanya, IRT itu ibu rumah tangga, dapat Muttergeld nggak? Berarti Muttergeld tuh bisa dibilang
lebih ke Elton Guild atau Mutterchef Guild? Ini gue bingung nih. Jadi gini, nah ini tentang Elton Side lagi, sebenarnya belum selesai. Elton Guild. Jadi Elton Guild itu bisa diambil oleh salah satu, kalau di kasus kita ya, karena kan Misdi kerja, gua kerja, Misdi nggak kerja. Jadi Betul. ngambil salah satu. Kalau misalkan gue yang ngambil, ya, kalau gue yang ngambil, kita dapat 1.800 euro per bulan tadi, Betul. ya kan? Tapi kalau gue nggak ambil, artinya gue dapat gaji full time dari kantor karena gue Betul. kerja, plus Benar. 300 euro dari 310 euro dari pemerintah untuk si Misdi. Mesti. Oke. Apa dulu Berarti gaji gue itu bersih 2.300, Tambah 3. ditambah 300 lagi dari dia, jadi gue dapet 2.600. Kalau gue nggak ngambil Eltonside. Tapi Ya. karena gue ngambil Eltonside selama 6 bulan, gue dapat Ya. 1.800, Misdi nggak dapat. Nah, tuh. Jadi Gitu. kejawab ya, teman-teman IR yang ibu rumah tangga. Terus, nah, Elton Guild itu hak ayah atau ibu? Elton Guild hak dua-duanya. Hak Tergantung, Elton genau, kan? ada yang, ya Elton Guild itu beide, genau, richtig. Terus apa namanya? Nah, sekarang kita London ke tema Kindergeld. Ya, tadi yang udah sering Riksa omongin, Kindergeld itu adalah uang yang diperoleh anak dari pemerintah. Nah, kapan harus didaftarkannya dan kemana? Yaitu harus didaftarkan paling telat 6 bulan setelah kelahiran dan di mana? Yaitu di Familienkasse di masing-masing Arbeitsamt atau di Arbeitsamt kota masing-masing. Nah, dokumen apa yang dibutuhkan? Yaitu formulir dari Familienkasse, yaitu dari Arbeitsamtnya, dan Geburtsurkunde yang original yang tadi kita udah bahas. Nah, sedikit informasi untuk Elton Guild. Kindergeld, yaitu anak ini ada tiga macam lah istilahnya. Dapat berapa, sampai umur berapa. Ini yang gue cari info, yaitu anak dapat uang itu sampai umur 18 tahun, itu wajib untuk semua anak. Terus sampai umur 21 tahun untuk anak yang tidak punya pekerjaan, jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain. Dan sampai 25 tahun untuk anak yang lanjut pendidikan, seperti Ausbildung, Universitas, Hochschule. Nah itu. Dan berdasarkan data tahun 2022, anak pertama itu kurang lebih dapat 219 euro, anak kedua dapat 219 euro lagi, anak ketiga dapat 225 euro, anak keempat dapat 250 euro, dan setelahnya bisa masih ada anak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, itu dapat sama 250 euro. Nah itu informasi secara teori ya bisa dibilang. Nah gimana prakteknya? Terus terang kalau yang saya alami atau yang gue alami itu persis sama apa yang ada di teori lah istilahnya. Nah kalau kalian gimana? Soalnya kalian menarik banget, kayak banyak banget kejadian-kejadian yang gue nggak alamin istilahnya. Makanya kalau kalian ngurusinnya gimana? Anak 6 ya? Enggak, sampai anak. Di sini ada 4. Jadi kalau perbedaan, jadi anak pertama dapat 290. Maksimal 4 kan? 5 udah nggak dapat kan? Kalau yang gue baca dapat 5 ke 6 itu dapat tapi sama. Tapi mungkin juga gue salah ngerti, makanya itu. Oke. Kalau yang informasi tapi itu dapat dari teman gue yang punya anak segitu, yang bisnis anak, nggak dapat. Enggak dapat. maksimal sampai anak 5, anak 6 udah nggak dapat. Oke, berarti mungkin gue salah ngerti. Oke. Maksimal sampai Berarti nggak dapat tuh. Nggak dapat. Terus, Oke. experience kita ngurusin Kindergeld itu jauh lebih mudah daripada Elton Guild. Ngisi formulir, terus ada Geburtsurkunde, kemudian nggak perlu pakai loan Abrechnung apa segala macam, cuman 2 hari aja isi formulir Geburtsurkunde. Karena gue malas ngirim lewat pos, takut nyangkut di mana, gue datang ke kantornya, terus keretanya turun depan kantornya, gue keluar, gue serahin sama satpamnya, beres, bulan depan langsung dapat. Sesimpel itu dan sesimpel. Nah nanti kita kan isi formnya. Kalau misalkan sudah di-approve, dapat surat juga. Suratnya selalu datang telat. Biasanya kayak gitu. Suratnya datang telat, tapi duitnya datang duluan. Dapat Bescheinigung. Di situ juga, seperti yang diceritain Uti, nih Bescheinigungnya kurang lebih kayak gini. Bescheinigung. Ya. Katanya di sini gue bisa berhak mendapatkan Kindergeld sampai umur 18 tahun, katanya. Benar. Hitung dari tanggal kelahiran 31 Maret sampai 2038. Jumlahnya itu kalau di sini 204 euro, tapi sekarang mungkin udah naik. Udah beda. Ya makin lama makin naik sih yang gue lihat. Sekarang 210. Kemarin pada saat lagi corona, kita sempat dapat
double dan triple berkali-kali karena memang ada bonus. Nggak tahu kalau di negara bagian kalian ya. Ah, gue nggak meriksa sih. Jadi kita sempat dapat di bulan apa? Kita dapat di bulan Oktober 2 tahun yang lalu dapat 2 kali 300 plus 200. Bulan apanya lagi 300 plus 200. Terus yang bulan kelima-nya dapat 300 200 kayak gitu. Karena bantuan pada saat corona, apalagi Covid. Ada bantuan corona, ya maksudnya ada bonus lah. Ada Oke, bonus. benar. Mesti gue tanya nih, gue cek. 200 jumlahnya 219 euro yang per hari ini, per bulan ini gue baru ngecek di Deutsche Bank. Kayak gitu. Jadi Kindergeld ngurusnya gampang banget. Gue kerasa banget kayak iya sih, cuma tinggal ceblek dong. Bener-bener. Nah, oke, tema Kindergeld. Ada lagi mau ditambahin? Soalnya gue pengen ke tema asuransi. Udah sih. Paling udah kayaknya emang semudah itu. Gampang itu kalau untuk Kindergeld. So, sekarang asuransi. Kan maksudnya kita semua warga negara apapun di Jerman tuh wajib hukumnya punya asuransi sebenarnya ya. Ya. Nah, tapi ini untuk si ibu, lebih ke ibu ya, karena kan ibu yang yang hamil melahirkan. Apa aja sih yang di-cover sama asuransi? Tadi Riksa juga udah ngomong ada Hebamme, yaitu bidan. Terus ada dokter kandungan, rumah sakit, dokter anak, terus ada juga, nah gue ikutan olahraga dan akupuntur juga. Oh, iya. Nah, tapi disaranin. Tapi kalau olahraga itu sangat penting, jadi bukan cuma datang doang, tapi kalian mesti butuh apa? Besainigung apa ya? Apa sih? Kayak surat bukti kalau kamu tuh surat bukti kalau kamu tuh teilnehmen di sport itu, dan kamu harus periksa apakah asuransi kamu itu juga mengcover benar sebelum ikut sana ikut sini. Terus aku ikutan akupuntur juga meriksa apakah ditanggung atau enggak. Nah, kebetulan asuransi aku ini mengcover akupuntur 50%, begitu juga dengan olahraga yang gue ikutin. Jadi hanya di 50% di cover sama asuransi. Benar itu. Terus buat tambahan di dokter kandungan itu benar di cover asuransi, tapi ada beberapa sarana yang tidak di cover asuransi. Seperti contohnya pemeriksaan kromosom. Gue kan meriksa kromosom. Jadi diambil darah, diperiksa, itu tidak di cover asuransi karena itu kan privat ya maksudnya. Terus tambahan ultrasound USG ya? USG? Ultraviolet. Ya, USG tapi ya. Ini Ronsen, gitu. Ya genau. Jadi di Jerman itu 3 ronsen itu ditanggung oleh asuransi. Tapi misalnya kayak pengen tetap ronsen tiap bulan misalnya kayak gitu. Nah, sisa dari itu gak bisa, mesti dibayar sendiri. Itu yang bisa dibilang cukup penting lah. Takutnya kan kadang-kadang ibu main ikutan, mau di ronsen nggak? Mau apa? Ikutan dong ronsen. Nah, tiba-tiba, apa nih? Kok biaya tambahan? Nah, jadi mesti hati-hati. Harus dengan Terus rekomendasi dokter intinya. bener, ya jangan main jangan, ya gitu deh, itu terlalu pribadi masing-masing lah, itu kita nggak usah ikut campur. Tapi terus sama ini, dari dokter kandungan kita dapat semacam muter pas ya, di sini juga dapat muter pas kan ya. Jadi itu di mana informasi tentang perkembangan janin, dan itu harusnya atau disarankan untuk dibawa setiap saat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ditemuilah si muter pas itu. Terus terus dari dokter anak, si anak ini akan dapat semacam buku untersuhung, buku pemeriksaan. Di situ tuh benar-benar, tadi sampai umur berapa? Yang dibilang 10 tahun ya? 10. Atau 10 tahun. Di situ tuh benar-benar dikasih tahu bulan berapa diperiksanya, apa aja yang harus dilakuin. Itu pokoknya semua udah lengkap. Jadi sebagai orang tua, nanti harusnya sih nggak terlalu pusing ya, karena udah diingetin nih dari buku untersuhungnya. Cuman kalian aja nggak boleh lupa. Itu sih yang gue ingat dari Krankenkasse, apa yang gue dapat. Kalau dari kalian mungkin ada tambahan, maksudnya jasa dari Krankenkasse, terutama untuk MISDI. Ada apa aja yang diterima. Jadi itu tadi kan seperti yang lu ceritain, Krankenkasse itu ya ada yang privat dan ada yang pemerintah. Ya benar, sorry, gue gesetzlich, gue gesetzlich. Yang punya temen yang punyanya privat terus akhirnya kesulitan di saat mau lahiran. Karena kan biaya lahirannya mahal banget dan ternyata nggak di-cover sama asuransi privatnya dia, gitu loh. Jadi kadang ada orang tuh kayak gini mikirnya, macem-macem ya.
orang Indonesia, mungkin juga orang Jerman juga. Ngapain ikutin Krankenkasse yang Gesetzlich kayak gitu, bla 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 segala, bayarnya tiap bulan besar, bla bla segala macam gitu. Sedangkan kalau yang privat hanya berapa, gue juga nggak, jarang sakit, gue jarang pakai, gue barang ini. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba misalkan istri hamil, tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba kita sakit, segala macam. Nah, di saat lagi kayak gitulah, nanti biasanya kena, ya sulitnya di saat lagi seperti itu. Nah, kebetulan aku punya teman waktu itu, dia ngikutnya selama ini ke Versicherung yang privat. Jadi, itu juga karena dia visanya visa studi. Gitu loh. Kalau kasusnya dia visa, jadi gini, kalau misalkan visanya itu visa kan gue pakai KKH sejak dari kuliah. Iya, gue juga Gesetzlich dari kuliah masalahnya. Banyak student itu yang nggak pakai Gesetzlich, mereka pakai privat karena pengen murah. Bukannya harus ya? Nggak bisa, 30 euro per bulan bisa. Oke. Cuman 25 sampai 30 euro per bulan, kayak gitu. Oke. Nah, karena dia student, dia kan otomatis nggak bisa family Versicherung kan, atau nggak karena Gesetzlich, istrinya juga sama, dia pakai yang privat. Oke. Nah, jadi di saat istrinya hamil, melahirkan, si privat ini nggak mengcover sampai dengan kelahiran. Oh, karena beasiswanya, sorry, motong ya Rikza. Ini ada yang Rifki Furkan, karena beasiswanya harus yang privat, Kak. Oke, itu kasus yang harus kan. Oke, lanjut, Kak. Kalau kasus temen gue ini, dia bukan beasiswa, kemudian apa namanya, suaminya juga sama, bukan yang Gesetzlich, privat juga. Jadi mereka berdua sekeluarga privat, pakai yang privat, dia sendiri. Tapi pada saat itulah, karena pada saat lagi mau melahirkan, pakai yang privat, nggak di cover, akhirnya kesulitan, bingung, terpaksa nyari kenalan mungkin dokter yang kebetulan kenal, akhirnya dibantu. Kalau enggak ya terpaksa harus pulang ke Indonesia, lahiran di sana, kayak gitu kan. Tahu nggak kira-kira biaya berapa, Za, kalau misalnya nggak privat? Ada nggak dia bilang? Gue cuma penasaran kalau misalnya kayak gitu, berapa euro? Antara 20, misalnya. 20 apa? 20 lah. Kalau nggak salah tuh setelah berapa lama itu dapat Abrechnungnya ke rumah. Tapi harganya mahal pasti ya? Oh, bukan mahal lagi, mahal banget. Kayak auto bangkrut lah. Pause sebentar, cuma mau ngasih info. Timo sekarang on the way, jalan. Lea lagi bobo. Jadi kalau misalnya Lea bangun, gue mesti ngambil si Lea. Iya, slow, siap. Oke. Pokoknya mahal banget biayanya, itulah pentingnya pakai Krankenversicherung Gesetzlich, walaupun tiap bulan bayar 80 sampai 100 euro. Terus manfaatnya ya itu tadi Hebamme. Nah, itu tadi kita kecolongan Hebamme yang sebelum melahirkan. Kita baru dapatnya Hebamme yang setelah melahirkan. Kelupaan kita. Ternyata sebelum melahirkan juga bisa dapat support dari suster. Benar. Kita udah tahu tapi nggak nyari. Kita udah tahu tapi gue masih nyari nih. Ya salah sendiri dong. Kita udah dikit lagi lahiran soalnya. Ya soalnya takutin semua katanya. Kalau udah mau lahiran mah susah aja, nyarinya tuh biasanya setahun sebelum. Tapi yang hebat tasnya susah banget loh. Tapi faktanya setelah misi lahiran kita nyari, hitungan nggak nyampe seminggu langsung dapet. Mungkin tergantung kota nggak sih? Itu maksudnya itu pengalaman. Berapa banyak orang yang tinggal di situ kan? Bener. Cuman karena image-nya selalu nyari Hebamme itu harus dari berapa lama sebelum, jadinya orang yang udah terlanjur telat, jadi malas nggak akan dapat. Nggak nyari. Padahal kalau jadi dapet, gitu. Padahal kalau dicari, kalau lagi beruntung mah kita dapat waktu itu. Iya. Nyari hari itu, nyari berapa 3-4 hari langsung dapat hari itu juga. Besok langsung dapat. Kita juga hoki banget sih, Za. Kita kan ditakut-takutin juga kan. Cari. Udah kan. Pokoknya inget banget tuh, kita cari tuh Hebamme tuh. Google lagi kan. Terus ada website. Ada langsung ada yang email, ada wawancara sedikit. Nggak nunggu sampai 3-4 hari. Email, besokan dijawab, telepon, hari itu pula. Terus makanya kayak kok dapet ya? Maksudnya kayak bagus gitu. Cepet ternyata, nggak seperti yang ditakutin. Ya, tapi nggak semuanya lah. Nggak semuanya kayak gitu. Ya, ada websitenya biasanya. Satu ada website, mungkin ada yang mengalami hal itu, tapi nggak harus kamu mengalami hal itu. Jadi istilahnya dengarkan saja,
terus tapi tetap dicoba, Ya, istilahnya kasarnya, betul. ngerti nggak sih? Betul, Mm-mm, betul, mm-mm, betul. Kayak mm. gitu. Terus manfaat apa lagi ya dari krankentase? Ya, itu tadi yang seperti lu cerita, buat check up dari U1 sampai U11. Dan tanda tanda kutip ya, itu UU-an kayak gitu tuh nggak boleh kelewat. Ya, nggak boleh sama sekali. Kalau itu tuh hak dari anak kalian. Jadi kalian di sini Betul, ngelahirin anak, itu tanggung jawab gitu loh. Karena betul. saat kalian melahirkan seorang makhluk hidup, dia punya hak di Mm, negara ini. Dan itu betul, haknya itu menjadi tanggung jawab kalian. Sampai dia umur betul. berapa itu? Gue lupa. Sampai umur 10 tahun. 18? Oh, maksudnya kalau misalnya keluar 18 dari tahun rumah sih. nggak boleh kelewat. Ya, Jadi dia tuh kayak misalkan U1 di umur kelahiran berapa, U2 di umur ya, kelahiran berapa. ya, benar, Kalaupun benar. telat, dia biasanya tuh ada kayak telatnya paling lama berapa Distance. lama. Ya, ada Distance-nya. sekitar dua sampai 3 monat gitulah, Ya, 2 kurang sampai 3 lebih. bulan. Karena kan pemerintah Hmm, juga paham lah mungkin nggak dapat termin, ya kan, penuh rumah sakit apa ininya, betul, kliniknya kayak gitu. kliniknya. Tapi perlu diingat, kalau kalian itu mengabaikan hal tersebut, bisa-bisa kalian didatengin sama Human Arm. Ya, itu benar. Itu Tatseli. Ada suratnya malah. Ada Maksudnya, suratnya. apakah kamu untersuchung udah UZEX? Kalau udah, tolong serahkan. Jadi, nggak tahu itu tahun-tahun lalu gimana. Tepatnya sejak punya Lea, U5 UZEX, sebelum pemeriksaan itu kita dapat surat dari Behörde. Hmm. Nah, surat itu harus dikirim kalau Lea udah di UU untersuchung. Jadi, buat kayak Dicek dicek kali ya. Oh, kalau Betul. kasus kita nggak sampai ditanya seperti itu, tapi Mm-mm. mereka punya sistem yang bisa ngelacak, udah belum nih anak, telat nggak nih Mm. anak. Karena kan Mm. dari rumah sakitnya juga bakal ngirim kan ke Ya, sistem mereka. betul. Di kasus Mm. kita nggak disuruh kirim bukti, tapi teman-teman lain juga nggak diminta suruh kirim bukti, tapi ada teman yang kecolongan, kelupaan, dapat surat kayak gitu, surat peringatan kayak gitu. Tapi Oke. tanda kutipnya di sini adalah itu sistem terhubung sampai ke Human Arm. Jadi kalau kelewat pasti kalian dapat surat peringatan, Mm. atau apakah ada denda atau kayak gimana sanksinya. Mm. Oh, itu yang masalah UU-an. Terus apa lagi ya? Ya, kalau anak sakit dan kemarin kita juga dapat fasilitas ini ya. Jadi Apa? itu yang kepala si Reza. Oh, fisioterapi. Fisioterapi. Oh, kalau misalnya sakit, masa anaknya punya sesuatu jadi bisa Jadi kan dikasih. ceritanya, Tapi kan itu mesti ke dokter dulu kan, nggak bisa langsung ya. main datang aja kan. Jadi pas kita apa berapa gitu, kita nanya, "Dok, ini anak saya kepalanya di sini rada depak ya." Gara-gara dia neneknya ke sebelah kanan dulu, jadi kayak terlalu lama di sebelah sini. Iya, iya. Aku oper ke sebelah sini. Jadi dia apa ya? Ngerti nggak maksudnya? Iya, peang. Agak peyang sebelah gitu kan. Iya, Sebelah sininya kan. Kita ngomong, "Dok, ini kayak gini." Oh ya udah, akhirnya dibawa dikasih surat kuning, kayak surat kuning gitu. Iya. Iya. Referensi untuk datang ke dokter fisioterapi. Iya, Gitu. iya, benar. Selama 3 bulan waktu itu kita. Oke. Aduh, sorry. Dan 3 bulan 3 bulan itu berhentinya karena kita udah nggak tahu, ini udah kali ya, udah beres kali ya. Jadi kayak kalau misalkan belum beres ya terus aja kan, yang dokter di Udah fisioterapi kali ya? dapat duit terus kan. Iya, benar. Udah nih, udah kali dok ya, udah beres ini mah udah, ya udah besok masa datang lagi udah. Aduh, udah kali ya? Gitu. Iya. Kalau misalkan juga ada gangguan dalam berjalan gitu, Iya. terus sulit berbicara, Bicara, benar. sulit megang, mukanya ada sesuatu yang agak sedikit lambat, itu semua di Jerman diperhatikan oleh dokternya. Itulah fungsi Betul. UU-an tadi itu loh, check up 1, 2, 3. Jadi Tapi jangan ya, salah, jangan lupa, jangan langsung datang ke fisioterapi atau apa. tanpa- Mungkin mereka terima, tapi mereka akan kasih bayaran. ya, betul. Tagihan. Tagihan. Mesti dapat Überweisung dari Ya, dokter benar. kalau anak anak kalian butuh itu harus dicatat. Jadi nggak Ya. bisa, mungkin ya maksudnya intinya ya ke dokter dulu lah mendingan. Dokter dulu. Tanya. Karena Terus nanti ya, dapat surat gitu, dapat surat. Hmm. Nah, pada saat kita Benar. lagi check up juga, biasanya kita suka dikasih surat kecil lagi, kayak ada kertas lembar kecil untuk dapetin beberapa vitamin Iya, di betul. apotek sehat gratis. Ah. Itu gratis, benar. Jadi waktu itu kita juga pernah tuh, belum waktunya ya kan, tapi malas beli vitamin. Ya udah datang ke sana, alasan, "Dok, ini dia sakit ini nih, kayak dia kayak gini ya." Terus akhirnya, "Dok, kita habis vitaminnya." Dia gua Ya emang selalu dikasih itu, cuman pokoknya kayak semua yang berbau sesuatu dengan anak harusnya itu masih gratis. ya, Tapi nggak tahu sampai umur berapa itu, terus terang nggak bisa jawab juga karena masih bocah semua, masih bocah. Lea aja baru setahun, Lea aja baru 2 tahun. berarti tanda kutipnya, kalau baru melahirkan di Jerman,
jangan punya ide dulu pulang ke Indonesia. Iya, Nah, iya, sampai berapa? Bukan, kita Udray ya, ada rentang kayak sampai Udray. berapa? Nggak ada check up. Berapa terakhir itu? Terakhir kemarin berapa? Pokoknya Oh, 6. Sampai dengan U6. U6 kita U6, terus Ya, habis itu U7 setahun kemudian kayak, tahun setahu ingat kemudian. gue. Jadi dari U1 sampai U6 jangan ada ide mau pulang ke Indonesia karena di situ kalian dituntut untuk datang check up anak. Pikirin Ya, juga tapi kalau misalkan sepanjang U1 sampai U6 ada apa-apa di Indonesia kan nggak di cover. iya sih, tapi Nah, bisa sedikit pulang, tapi nggak mungkin mungkin 2 berbulan-bulan. minggu Kayak, lah. iya Ya, benar, maksud itu baru mau ngomong, maksudnya bukan nah, disetrap, tapi yang pasti U1, U2, Udra itu kayak deket-deketan kan deketan ya. banget. Iya, Ya, deketan itu banget. yang masih kayak oke, pikir-pikir dulu, mungkin habis itu yang beda ada jangka 2 3 Jangka panjang bulan tuh ya. U6. U6 ke U7. U6 ya. Iya, 1 7 itu tahun. setahun sih. Ah, Ya. iya. So, oke. Itu sih pung penting yang mau gua bahas. Ini boleh nggak ada beberapa punkte yang pengen gua kasih info aja, tapi gua Yo, nggak usah bahas ke kalian, karena ini memang cuman kayak allgemeine info yang nggak harus dibahas intinya. Nah, ini gue cuma mau ngasih tambahan buat ke kalian. Habis itu kita ke sesi yang pertanyaan tadi yang dari lu. Nah, ini tentang familienname buat anak. Nah, ini untuk siapa? Nah, ini untuk pasangan yang berbeda nama belakang. Kayak gue sama Timo berbeda nama belakang. Gue nggak kalian apa? Gue nggak tahu kalian gimana. Nah, kapan maksimum 6 bulan setelah kelahiran dan di mana di Standesamt pendaftarannya. Terus ini pendaftaran asuransi untuk anak. Nah, kapan? Maksimum 2 bulan setelah kelahiran. Dokumennya apa aja yang dibutuhkan? Hanya sertifikat lahir dan itu pun kopi. Itu yang gue alamin. Terus terus terang Lea, itu atas nama gue asuransinya. Karena ya kebetulan gue mungkin kerja juga ya atas berdasarkan itu pemikiran itu. Jadi kayak apalagi kan maksudnya gue lebih fleksibel waktunya buat kerja. Jadi kalau ada apa-apa ya gue bisa kemana-mana. Jadi kayak Lea mengambil gue sebagai apa sih? Ngomongnya jadi gue Unterstützen Lea sebagai buat asuransinya lah intinya. Terus ya Geburtsurkunde ini beda-beda. Ini ada Geburtsurkunde yang nggak harus ngurusin sendiri, jadi si rumah sakitnya udah ngurusin, tiba-tiba datang aja ke Geburtsurkunde, tapi ada juga yang mesti ngurusin sendiri. Nah, gimana ngurusin sendirinya? Itu maksimum secara teori, seperti tadi saya bilang, maksimum 1 minggu setelah kelahiran. Terus di mana di Standesamt, terus dokumen apa yang dibutuhkan yaitu sertifikat dari dokter atau dari rumah sakit tentang kelahiran anak, terus paspor atau Ausweis kedua orang tua, terus Heiratsurkunde dari kita berdua. Itu aja sih mau tambahan. oh gue Jadi nambahin di dikit. desak ini, ada Ngurusin oke, kalau misalnya ada. Geburtsurkunde itu bisa di Standesamt Hmm? atau ada beberapa rumah sakit yang menyediakan Bener, layanan bisa ngurus di situ juga. bener. Makanya tadi gue bilang ada kalau yang hoki bisa langsung di rumah sakit, kalau nggak Heeh. hoki mesti ngurusin sendiri. Iya, Gue itu ngurusin biayanya sendiri. Temen-temen gue ada yang di rumah sakit 13 euro nyebelin. kalau nggak salah. Biaya 13. 13 euro kan? Gue lupa. Iya, Kalau harga cuma kayak gitu 13 gue euro dan prosesnya cuma terus terang 3 nggak hari. terlalu. Cepet kok. Cepet So, kok. oke, kita balik ke yang tentang pertanyaan lu, apa tadi pertanyaan-pertanyaan saat GT. Elternzeit. So, ini saatnya apa? Fry. Jadi bisa jelasin apa aja yang mau dijelasin. Mungkin tapi Nah, ada waktunya mungkin ya, sampai 15 menit. Jadi oke. biar nggak kemana-mana gitu. Siap. Hmm. Jadi pertanyaan yang biasa sering orang nanya itu adalah, bisa nggak kita di tengah-tengah Elternzeit merubah planning? Gua ambil ya. Gue Hmm. sambil dengar gue bluetooth kok. Jadi yang sering ditanya biasanya bisa nggak kita di tengah-tengah Elternzeit merubah planning? Misalkan kita udah planningnya itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, terus habis itu mulai kerja lagi. Terus tiba-tiba baru mulai 2 bulan, pengen berubah nih. Aku pengen 3 bulan aja Elternzeit-nya, 2 bulan selanjutnya kerja lagi deh kayak gitu. Bisa apa nggak kita ngebuat planning? Jawabannya bisa. Asalkan bukan bulan yang sudah dilalui. Karena kan yang bulan udah dilalui udah lewat pertama. Kedua, duitnya juga udah masuk. Nah, mungkin kalian merubah bulan yang udah di kemarin. Jadi kalau misalkan masih di bulan selanjutnya, masih bisa. Jadi kalau apply 7 bulan, tiba-tiba baru 3 bulan ngerasa, wah suntuk ya, kayak gitu. Ya udahlah, bulan keempat, gue balik lagi kerja deh. Itu bisa diurus ke Behorde, kayak gitu. Terus selanjutnya, tadi kan juga Uti sempat bilang, paling lambat 3 bulan.
sebenarnya bukan paling lambat 3 bulan, tapi terhitung 3 bulan. Artinya kalau kita kelupaan, baru ngurus di Mhm. bulan keempat, berarti yang Mhm. bulan pertama kita kehilangan. Oke gitu maksudnya. Jadi nggak ada kata telat sebenarnya. Nggak ada kata Oke, telat, tapi oke. hanya akan diakumulasi hingga 3 bulan ke belakang. Terhitung dari tempat, Hmm, kayak gitu. oke. Jadi kan gue Oh juga mungkin karena sempat, itu ya. Karena itu dibilang maksimum 3 bulan biar kita dapat semuanya ya. Jadi maksudnya ya, jadi oke, walaupun oke, ada oke. terlambat segala macam gara-gara kelamaan ngurusnya, kan gue sempet lama kan Hmm, ngurusnya kan, meskipun itu hmm, karena mereka sendiri, tapi gue hmm. dapat 3 bulan ke belakang. Terhitung dari Oke, surat oke. masuk sebenarnya. Iya, 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 Tiga iya, ngerti, bulannya itu ngerti. terhitung di tangan mereka. Bukan Hmm. proses nggak dihitung, yang dihitung terhitung dari surat masuk di tangan mereka. Itu 3 bulan. Oke, begitu. Alles klar. Ya, 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 ya. Oke, itu yang pertama, Oke. yang banyak sering Hmm. orang tanyakan. Ini sebenarnya list pertanyaan gua yang gua tanyakan saat gua telepon ke mereka. Gua telepon mereka. Hmm. Karena gua nggak jelas nih, informasinya berubah-ubah terus, gua telepon, gua tanyakan beberapa hal. Hmm. Pertanyaan kedua, bisa nggak di saat lagi Alternate kita berhenti kerja atau pindah tempat pekerjaan? Mhm. Oke. Karena kasusnya dulu itu, gua ngambil Hmm. Alternate nggak pure karena butuh Alternate. Gue ngambil Alternate dulu, salah satunya tadi seperti alasan yang gue jelasin. Alasan kedua yang Ya. gara-gara gue pengen nyari tempat kerja lain, gue pengen pindah kerja. Jadi Oke. di saat itu, gue udah tahu ada namanya Arbeitslosengeld, apa yang untuk Mhm. Mhm. segala macem, tapi itu akan berpengaruh kepada proses blaue Karte gue nanti. Sorry, ini dari langsung Erlaubnis, uang bantuan sosial. Oke. Ya kan? Hmm. Gue nggak pengen catatan gue itu ada catatan yang sedikit minus karena gue minta bantuan sosial, sehingga pada saat gue apply permanent resident, gue dimundurin lagi bulannya gitu. Jadi memang sengaja gue nggak mau ngambil uang bantuan pemerintah, gue gunakan Elternzeit dan Elterngeld untuk gue survive 6 bulan ke depan nyari kerja tempat baru. Oke. Nah, gue nanya ke mereka, boleh nggak gue pindah kerja atau gue berhenti kerja? Mereka bilang, ya Elternzeit itu tujuannya untuk melindungi pekerjaan kamu. Saya belum pernah dengar, katanya. Saya belum pernah dengar orang lagi Elternzeit malah mau berhenti kerja. Gitu. Kita tuh mau ngelindungin malah kamu pengen berhenti. Oh gitu. Oh berarti Bobby boleh ya? Ya boleh, kayak gitu boleh. Tapi ya gue jadikan 6 bulan itu waktu gue untuk nyari kerjaan. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi yang saya tanya. Bisa nggak apply Niederlassung Erlaubnis setelah Elternzeit? Gitu. Lucu deh. Bisa nggak nge-apply Niederlassung Erlaubnis? Niederlassung itu adalah permanent resident. Bisa nggak kita apply? Karena berpikir kayak gini. Kalau mau apply permanent resident itu kita nggak boleh ngambil bantuan sosial selama berapa lama dan segala macam sehingga itu nanti bisa di-reject. Gitu. Nah, itu yang gue sempat khawatir. Elterngeld dan Elternzeit ini termasuk bantuan sosial apa enggak? Itu bukan bantuan sosial ternyata. Hanya untuk bisa apply permanent resident itu minimal untuk yang punya blaue Karte sudah kerja minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Karena gue ngambil Elternzeit 6 bulan, jadi gue minus 6 bulan kan? Iya, benar. Iya. Gue bisa apply PR-nya plus 6 bulan setelah 2 tahun tadi. Jadi 2 tahun, ya jadi baru bisa apply. Sekarang gue lagi apply PR. Gitu. Nah itu 3 pertanyaan yang sering orang pikirin. Elterngeld ini uang bantuan sosial? Bukan bantuan sosial. Jadi kalian tetap bisa apply PR. PR itu kalau nggak salah satu persyaratannya tidak pernah mengambil uang sosial selama berapa tahun ke belakang. Gitu. Nah, ini bukan uang sosial tuh kayak dari sosial gitu atau gimana, Zak? Maksudnya kayak misalkan Arbeitslosengeld, terus juga Alstam. lah. Jadi itu bukan. Itu doang sih 3 pertanyaan waktu itu sempat menjadi pertimbangan gue. Gitu. Tambahannya. Itu bagus lah. Maksudnya jadi kalau misalnya siapapun yang ngalamin, jadi istilahnya nggak harus takut. Maksudnya mungkin bisa bertanya ulang lagi, tapi saya ada pengalaman dari lu yang udah bertanya seperti itu, jadi bisa dibilang ada orang yang seperti ini. Jadi bisa. Nice. Terus ada lagi nggak sih pertanyaan kayak lu bisa nge-scroll nggak sih? Gue nggak lihat ada pertanyaan lagi sih, terus terang. Di atas sih tadi gue sempat lihat ada banyak penanya. Mungkin yang nanya juga udah live nggak tahu ya. Yang mau nanya aja sekarang coba di kolom komentar. Soalnya kalau udah ke atas. Coba gue lihat. Tadi pokoknya 2 pertanyaan itu kan udah gue jawab yang tentang Muttergeld. Loh, internetnya kok mana?
Internetnya kok hilang? Hah? Kayak internetnya hilang. No. Kak, Riksa. Halo. Apa? Sebentar, Riksa. Gak ada ya? Ah, Masuk lagi kan? gua Nora. Bukan Nora, gua ini gimana? Ini kenapa? Ada apa nih? Iya, ke slide up tadi pada saat lagi nyari Iya, pertanyaan. iya. Tadi nih gue nemu nih. Eh, ini gue terus terang nggak bisa jawab. Ada nanya apa? Aduh, ketutup lagi Ini, bukunya. kalau pas tahu kita hamil, apa yang harus pertama kali dilakuin? Ke info ke Dokter. Krankenkasse kah? Bukan. Kayak gitu, Krankenkasse sama ke Frauenarzt. Ke Frauen. Roll out dulu. Ke Frauenarzt dulu, Ti. Kok gue sih langsung ke dua itu sih, Frauenarzt Oh, terus soalnya untuk ke Krankenkasse Krankenkasse. kita harus menyertakan Butuh bukti Frauenarzt dari ya, bener sih, bener. dari ini. Kalau kita tuh Terus beneran hamil nggak? Arbeitsgeber nanti. Oh ya, Arbeitsgeber nanti. Arbeitgeber nanti. Kalau perutnya udah tekdung, Oh ya, itu juga baru harus hati-hati ya. Itu juga harus, maksudnya ini satu hal yang tricky, ya kan? Arbeitgeber itu ya maksudnya, Arbeitgeber itu kantor lah, yang ngasih kerjaan namanya Arbeitgeber. ya betul. Geben tuh ngasih, Arbeit itu kerja, yang ngasih kerjaan. Ini harus sedikit tricky juga, karena ada beberapa di antara perusahaan yang mikir, wah ini udah mulai hamil bininya nih. Jangan-jangan mau ngambil Elternzeit nih, wah dia bakal ngilang nih. Kalau kalian belum apply Elternzeit, artinya kalian belum mendapat proteksi di situ. Iya, Ya kan? bener. Kalau sampai dia tahu kan masing-masing orang punya kundigung freeze-nya beda-beda kan. Minimal waktu Iya. berapa lama diberhentiin. Takutnya kalau si kantor tahu kamu udah punya planning mau ngambil Elternzeit, sebelum kamu apply, dia ngasih kalian duluan surat pemberhentian. Ya itu emang nggak semuanya, Nggak tapi semuanya, kalau tapi nggak itu yang harus hoki, dipikirkan hati-hati. iya, Karena iya, gue iya. sempat perang sama kantor gue waktu itu sebelum ngambil Elternzeit. Gue emang lagi konflik waktu itu, makanya gue ngambil Elternzeit untuk nyari tempat kerja lain. Nah, artinya Oh, kan kalau yang punya konflik di kantor kan nggak hanya gue lah, pasti ada lah orang-orang di Jerman iya, iya, iya. lain kan. Jadi kalau kalian merasa hubungannya dengan kantor sudah agak sedikit nggak enak, mau Iya. ngambil Elternzeit, hati-hati juga. Jangan sampai ketahuan ada planning mau ngambil Elternzeit. Dan juga mungkin ambillah waktu Elternzeit itu untuk nyari kerja baru. Kayak gitu sih. Oke. Oh, shit. Ups. Kata-katanya. Ada nih, dari Lucy Huta Gaul, ada pengalaman ngambil Elterngeld Plus dan Partnerschaft bonus. Wah, Nih, nih, yang gue sekarang ini nggak yang terlalu 13. ngerti nih. Ini kalau yang gue pahami ya, Ti ya. Jadi kalau yang dari gua pahami itu bukan di tahun kedua, tahun ketiga nggak dapat duit, tapi Oke. jumlah uang yang kita, jadi gini, pokoknya kita entitled bisa dapat uang dari urusan Elternzeit selama 14 bulan. Iya, benar. Kan? Benar itu. Hitung aja, 1.800 kali 12, Iya. ini sebesar-besaran duit yang kita bisa ambil ya. 1.800 kali 12 tambah 310 euro. 2 kali 310 euro berarti tambah 620. 1.800 kali 12 bulan ditambah 620 euro, total berapa? Ya kan? Itulah yang nanti jumlahnya akan dipecah sebanyak berapa banyak kamu ngambil Elternzeit dalam waktu 3 tahun. Oke. Jadi kalau Oke, karena misalkan jadi kalau misalkan tahun pertama gua ngambil 4 bulan. ya. Tahun kedua gua ngambil 4 bulan. Nah. Tahun ketiga gua ngambil 5 bulan atau 6 bulan. Itu setiap bulan gue selalu dapat duit, tapi nanti tadi jumlah yang total gue bilang tadi dipecah ke banyak bulan itu. Oke. Mungkin karena gua sama Timo langsung ngambil 14 bulan, jadinya yang bulan soalnya kita sempat nanya juga kan masalah itu. Makanya mereka langsung ngasih tahu yang, oh, Anda ngambil 14 bulan. Berarti habis 14 bulan ini Anda nggak dapat uang. Ya. Oh, tapi ternyata sistemnya seperti itu. Nah, tuh teman-teman, jadi informasinya
cuti nggak digaji ada juga, Ti. Ya, itu ada, benar. Ada, Itu dan itu ada, bukan ada. LT Itu side, beda. itu kayak Itu beda, kuliah beda, aja. beda. Heeh. Itu nggak usah dibahas. Itu beda. Ya, oh itu bagus ya. Itu informasi buat gue juga sama Timo. Ya, kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu Itu harus adik-adik. dicek juga Tapi ya, siapa kota tahu nggak ada. masing-masing harus hati-hati ya. Harus dicek juga kota masing-masing harus hati-hati, bisa Iya, beda-beda. benar. Oh ya benar. Itu sangat penting sekali karena beda kota itu mungkin beda. Tapi ini kan Kebijakan. ya, tadi di Gezat yang kita jelasin ini tuh plus minus yang kita alami. Jadi kalian punya gambaran ya istilahnya ya. Bagi teman-teman yang akan menjadi orang tua. Jadi, oh berapa lama sih yang dibutuhkan? Betapa sulit yang apalagi Rizza pengalamannya banyak. Maksudnya kayak kemana-mananya. Oke, Sons, ada lagi? Tuh, belepotan. Jadi Tuh. yang nanya tuh sebenarnya banyak nih, tapi langsung ke up. Kok gue nggak bisa lihat ya? Kok gue nggak bisa lihat ya? Gue nggak bisa nge-scroll soalnya ke atas. Ini gue lagi nge-scroll. Ini gue lagi nge-scroll. Cuman, Oh, lu yang bisa nanya, Ti. Yang bisa nge-scroll, Ti. Lihat. iya ini gue lagi nge-scroll. Terus tapi pertanyaannya cuman tadi 2 pertanyaan. Terus yang tadi terakhir. Dan Kak- Oh nih, Kak- memungkinkan nggak ya selama Elton Side kita juga kerja sebagai talent side? Tuh, gue nggak lihat itu pertanyaan. Eh, Nggak boleh sih harusnya. Harusnya nggak boleh. jadi pertama yang harus dicatat, kerjanya minimal 30 jam. Iya, tapi setahu gue, Hah? iya, tapi setahu gue kalau udah dapat Elton Guild, tadi pertanyaan Elton Guild kan Masih ya? bisa, Ti. Masih bisa, Ti. Oh Masih ya? bisa. Kok di Masih gue bisa, nggak masih bisa? bisa. Karena waktu itu, nih gue ceritain ke gue memang gue Oke. pokoknya bilang aja lah, gue ada konflik sama kantor gue yang kemarin. Tapi mereka butuh sama gue, gitu loh. Gue pokoknya ada kekecewaan gue terhadap kantor yang sebelumnya. Oh, tapi mereka butuh sama curhat gue nih. dan gue pengen leave. Eh, Mereka takut gue cabut dan mereka butuh sama gue karena gue gue satu-satunya front end back end developer di situ. Oke. Ya kan? Mereka bilang kayak gini, kamu masih bisa kok ngambil kerja sambil Elton Side asalkan tidak Oh, iya. melebihi berapa jam. Gue lupa berapa jam. Steve, tuh Hasle, karena gue juga lagi ngambil ini juga. Gue pikir Elton Guild, kalau Elton Guild dapat itu nggak boleh kerja, tapi kalau Elton Side itu boleh. Nah, gue kan masih Elton Side, tapi gue kerja. Iya, Elton Gate-nya nggak dapat, ya benar. Benar, Elton jadi Gate-nya dapat. mesti dibedain. Ini kenapa orang suka Iya. putar Elton Guild, Elton Side. Nah, kalau Elton Guild dapat, seharusnya tidak boleh kerja karena kan kamu dapat uang. Tapi kalau Iya, Elton Side itu tetap boleh kerja. Kalau nggak salah, gue kan Tidak juga lebih dari berapa jam, baruan. Ti? Iya, Taika tuh mestinya sekitar 24 jaman deh, 24, 25. Lebih dari itu dibilangnya udah nggak Elton Nggak Side lagi. bisa. Boleh, itu boleh. Ya waktu itu dia nawarin gitu kan, gue bilang, gue kerja dapat duitnya segini, nggak ada bedanya sama gue ngambil Elton Side, nggak kerja dapat duit, gue nggak mau ngambil kerja gue. Ya, benar. Tapi itu benar. Jadi teman-teman diingatkan saya lagi harus diperhatikan ya istilah-istilah Elton Guild, Elton Side itu tuh banyak banget yang apa sih selibet soalnya kan sama-sama Elton gitu kan. Jadi ketukar-tukar. Jadi benar. Jadi buat normal. Jadi Elton Side bisa kerja tapi hanya Talent Side uncuar kurang lebih 24 jam per minggunya kalau nggak salah. Ini dalam Kan hitungnya. artian bukan mereka yang dapat mereka yang punya kerja Talent Side bisa Elton Side ya. Iya. Nanti banyak yang berpikir, Gimana? berarti gue juga bisa Elton Side dong meskipun gue Nah. Itu Gimana ya buat mereka ngomongnya? yang kerja full time di atas 30 Bener. jam, ya kan? Bener. Di atas 30 jam, Bener. ngambil Elton Side, bisa terus kerjanya hanya paruh waktu maksimal berapa? Bener. 24 jam kan sebulan. 24, 25 kalau nggak salah. Kayak gitu. Cuman saran aku sih ya, kalau misalkan gaji kalian di sekitar 2000-an, ya kan? Iya. Nggak usah ngambil tile side, mending ngambil Elton Side sama sekali nggak kerja, cuman kehilangan 300-400, tapi kalian belum kerja sama sekali. Nah, kalau dari trik gua ngambil tuh yang 12 bulan, dapat Elton Guild gitu. Terus habis itu kan udah tuh nggak dapat uang tuh. Ya udah yuk Elton Side dan kerja. Jadinya ya kan maksudnya kan Jadi yang tadi gue bilang. Nggak hilang juga ya, nggak lupa udah lama nggak kerja gitu kan. Ya, itu sih tujuannya bukan karena uangnya, tapi setelah 12 bulan nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba
misalnya gue lanjut di 3 tahun terus tapi tetap nggak ngapa-ngapain, lah lama-kelamaan ya lupa lah kan, saya. bisa lupa. Heeh. Iya, iya. Itu. Bentar ya, anak bocah mau minum. Tadi mana? Gue nggak bisa nge-scroll ke atas sih yang nanya. Ntar gue pelan-pelan. Tuh, gue bisa nge-scroll, tapi gue nggak melihat pertanyaan itu. Aneh kan? Oh, Gue berarti cuma ngeliat follower. orang-orang yang datang, Ya, terus gua yang hanya bisa bingkem-bingkem baca. gitu, tau gak sih? Kayak gue hanya bisa baca follower gue deh, ntar ya. Pelan-pelan. Bentar ya. Tuh. Si Ahmad Khalid Farid. Oh, si Ahmed nanya. Sebentar, teman aku nanya. Si Ahmed. Ahmad. Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, tapi dia nanya tentang tentang kuliah, umur 30, Nah, nanti. bisa nggak? Masih ke Nanti bisa. ya Mas Ahmed, temanya. Temanya beda. Nanti kita bikin sesi lain kali kalau misalnya mau. Boleh, boleh. Tentang kuliah. Kalau pengalaman daftar akte lahir anak, apa akte? Ya, ke atas sudah. Kalau pengalaman daftar lahir anak, daftar akte lahir, apa akte lahir ortu di mana atau di mana? Oh, di mana tempat legalisir dan translate akte Wah. kita di Jerman. Wah, sebentar. Wah, gimana ya waktu itu? Pokoknya mesti ke KJRI juga kan? Maksudnya itu udah harus, aduh tapi lupa gue terus terang buat Lea sih, tapi gue lupa. Lupa, Ya ini terus dari terang. bahasa Indonesia ke bahasa Jerman sih. Bahasa Indonesia, pokoknya ke Übersetzer, itu udah pasti, tapi yang disahkan. Ya. Terus, bahasa Indonesia ke Jerman kan ya? Terus ya, mestinya kalau secara logika, habis di Übersetzer itu disahkannya sama, apa sih namanya? Behorde, apa sih? Kok lupa? Asosiasi Behorde mestinya. Sebenarnya sih Atau gini, gimana sih? kalau di Indonesia itu kan udah ada penerjemah tersumpah. Iya, benar-benar. Dan penerjemah tersumpah itu mereka nama-nama yang sudah terdaftar dalam pemerintah Jerman. Artinya kalau udah Benar. disahkan dan ditranslate oleh si penerjemah tersumpah, nggak perlu disahkan lagi di Jerman. Nggak perlu ya? Gue lupa, gue benar lupa itu. Dan kalau lahir di oke. Jerman udah pasti bahasanya langsung bahasa Jerman. Iya, tapi gue waktu itu buat ngurusin pendaftaran di KJR Hamburg. Jadi kayak gue lupa gimana ya, bener lupa. Gue tua. Emang sih. Ada satu hal lagi nih, catatan buat teman-teman ya. Kan banyak nanya juga, Za, anak lu lahir di Jerman, berarti paspornya Jerman dong. Enggak Itu kan? ada kebijakannya. Kalau misalkan si orang tua, salah satu orang tuanya sudah tinggal di Jerman selama 9 tahun. Oh, itu bisa paspor Jerman? Bisa dapat 2 paspor. Paspor Jerman dan paspor Indonesia. Nanti setelah umur 18, kalau nggak salah, dia harus milih salah satu. Karena Indonesia nggak bisa 2 kewarganegaraan. Sayangnya dulu itu Reisha lahiran di saat gua 8 tahun 2 bulan di Jerman. Jadi 8 bulan lagi. 8 bulan ya, lupa. 5 atau 8 bulan lagi, kalau misalkan Reisha tuh lahir 5 atau 8 bulan lagi, dia udah dapat keluarga. Lu bisa. Oke. Oh, tuh, lagi-lagi teman-teman, siapa yang mau punya anak? yang pengen anaknya punya 2 warga negara, ditunggu dulu. Nggak bercanda. Jadi, oke. Tapi kalau misalnya itu yang di bawah 9 tahun berarti anaknya otomatis ya warga negara Indonesia kan? Iya. Jadi mesti ngurusinnya ke KJRI atau KBRI. Oke. Ya kan kalau masalahnya Lea kan beda kan? Dia ya sowieso warga negara Jerman dulu. Terus kita ngurusin paspor dan rencana minggu depan kita mau ke KJRI ngurusin warga negara dia yang Indonesia. Oh iya. Tapi itu terlalu yang bakal milih tuh nanti pas umur 18 apa harus milih salah satu. Iya. Tapi mudah-mudahan sampai saat itu udah bisa 2 warga negara di Indonesia. Soalnya kan setahu gue ribet. So, udah mulai ngalor ngidul. Jadi mungkin kita udahan. Ini apa nih? Kayaknya tapi mestinya nggak berhubungan sama tema kita. Dari Aji Wahidin. Untuk BE di sana pakai apa ya Pak? Lihat-lihat LinkedIn. Apa BE? B itu BE? Back end? Nggak ngerti. Oh, baik. Mah urusan kerjaan gua. Ya udah. Jadi buat teman-teman yang mau ngurusin kerjaan bisa nanti berhubungan dengan Rikzanya langsung karena di sini temanya tentang kelahiran. Lihat aja reel gua tuh udah banyak gua share. Tuh, sekarang promosi tuh teman-teman yang belum follow Rikza, siapa yang mau ngasih info-info singkat tentang Jerman,
Di YouTube Videonya juga sih banyak, lucu-lucu. udah kita share banyak. Oke, kalau gitu sekian dulu ya. Udah 1,5 jam ternyata. Lama juga ya ternyata ya. Kita udah lapar juga. Makasih sekali lagi ya buat waktunya. Mungkin kalau ada Siap. lain kesempatan, kita bisa sharing yang hal lain mungkin tentang kuliah atau apa, sesuai pengalaman kita lagi. Karena kan sekarang pasti ada pembaharuan-pembaharuan. Terus, ya, sekian. Selamat siang, selamat hari Minggu. Semoga, ya pokoknya Shonen Zontak lah. Iya, siap. Oke. Gitu. Makasih, Ti. Yuk, sama-sama. Dadah. Dadah. Dadah, Lea. Dadah. Dadah. Dah.